Surat peringatan 1 telah diterbitkan bagi sebagian warga di Kampung Luar Batang, Jakarta Utara. Yang mereka tempati digusur untuk pembangunan pusat kuliner. Mayoritas warga yang huniannya digusur tidur. Tahun penggusuran Kampung Akuarium, Gubernur DKI Jakarta ada. Kan visuran itu tanggal 11 April ya, jadi 12 itu kita digusur. Terus pas lagi segitu itu kita nggak tahu kemana. Akhirnya kita di sini ada tenda bantuan dari LSM ya. Kampung Akuarium dulu merupakan kawasan padat di tepi laut Jakarta Utara. 2016 kemudian digusur, kawasannya menjadi kosong, warga dipindahkan tanpa tahu pasti kemana. Hari ini, Kampung Akuarium dibangun ulang, tapi regenerasi selalu ada harganya. Paling banyak mah pas di rumah. Penggusuran ya? Pas waktu Banyak yang meninggal. Yang meninggal. Kenapa tuh? Ispa. Penyakitnya pokoknya itulah apa? Ada yang sesak napas. Kan kita digusurnya kemarin udah 30 km ke Cakung, Jakarta Timur yang nggak ada lautnya, udah jelas jauh juga. Nah makanya kenapa kita bertahan, kita berjuang, kita melakukan penataan ulang mandiri, itu karena kita pengen berharap tetap ada di sini. Kehilangan rumah hanyalah permukaan dari dampak penggusuran. Mereka kehilangan tetangga, mematikan pasar, menjauhkan anak dari sekolah, dan memutus akses ke laut. Regenerasi seharusnya membangun kehidupan, bukan meruntuhkannya. Jadi, apakah penggusuran satu-satunya solusi? Ada alternatif yang membangun tanpa menghilangkan, yaitu floating shelter. Solusi seperti ini dirancang untuk mengapung di atas air, adaptif terhadap pasang surut, ramah lingkungan, dan mempertahankan kehidupan warga di tempat asalnya pada saat regenerasi. Lalu, bagaimana jika proses regenerasi sudah selesai? Jika warga sudah kembali ke rumah yang layak dan kawasannya sudah pulih, apakah floating shelter akan mangkrak dan dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Teknologi ini justru fleksibel, bisa dipindahkan dari satu kawasan pesisir ke kawasan pesisir lainnya yang sedang membutuhkan atau sedang melakukan regenerasi. Bisa juga dikembangkan menjadi fungsi baru, contohnya hotel terapung, ruang edukasi kelautan, atau museum budaya pesisir. Di beberapa negara, solusi apung sudah mulai diterapkan. Di Belanda contohnya, rumah-rumah apung jadi bagian dari perencanaan kota. Konsep hunian dan ruang hidup di atas air bukan hal asing bagi Indonesia. Kita sudah mengenal pasar terapung di Banjarmasin, lanting di Kalimantan, hingga rumah panggung yang bersahabat dengan pasang surut. Artinya, masyarakat kita sebenarnya sudah tahu cara hidup berdampingan dengan air. Floating solution sudah bukan sekedar eksperimen, sudah seharusnya mulai dipertimbangkan secara serius. Indonesia adalah negara kepulauan, laut bukan lagi batas. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, kita bisa mulai melihat potensi pemanfaatan ruang laut sebagai bagian dari solusi regenerasi kawasan pesisir. Floating shelter adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan.